Kenapa kita harus berdoa? Karena ujian Allah itu tidak henti-hentinya. Betul. Dan kalau kita tidak berdoa, siapa yang akan menolong kita? La haula wala quwata illa billah. Nggak apa-apa, kata Allah apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, minta tolong kepada Allah dengan sabar, dengan sholat. Ambil sejadah, nangis sebanyak-banyaknya. Lalu ya udah, akhirnya diberhentikan dari sinetron tersebut. Jadi intinya tidak diterima masukan itu dan Uma memilih mundur. Iya, karena itu bagian dari tauhid ya. Kita nggak bisa bertentangan dengan tauhid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uma, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam Catatan Uma. Sahabat Uma, terkait dengan polemik-polemik yang terjadi di luar sana dan juga banyak masalah yang terjadi di luar sana, dalam program Catatan Uma kali ini kita akan mencoba untuk memberikan solusi dan membahas lebih detail lagi terkait banyak hal yang terjadi di luar sana ya, tentunya berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Nah, kali ini dalam Catatan Uma kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang keutamaan doa. Kalau kita bicara tentang doa, doa ini adalah salah satu cara berkomunikasi manusia kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Doa ini juga memiliki banyak sekali keutamaan ya, dan dijadikan pondasi utama dalam beribadah ya. Terutama manfaatnya juga banyak sekali ya. Bisa untuk mengampuni dosa-dosa kita ya, bisa untuk meminta rezeki, bisa meminta kebaikan dunia akhirat, dan masih banyak lagi. Banyak sekali pertanyaan yang mau kita tanyakan dalam Catatan Uma kali ini. Netizen juga, sahabat Uma juga di rumah pasti keutamaan doa, apa sih manfaatnya doa, waktu-waktu mustajab doa. Kita akan membahasnya lebih detail lagi dalam Catatan Uma kali ini. Seperti biasa, pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita, ahli ilmu yang luar biasa, Masya Allah, yang akan memberikan kita banyak ilmu dan kisah inspiratif, kisah tauladan. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Uma Oki Stiana Dewi. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zeda. Masya Allah. Sehat Mbak Zeda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uma sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Uma, hari ini kita akan membahas terkait tentang doa ya. Kita kalau bicara masalah doa, siapa sih Uma yang tidak butuh doa? Semua manusia, sahabat Uma di rumah juga pasti selalu berdoa untuk bisa mendapatkan apa yang mereka mau ya, terutama rezeki, kesehatan, banyak hal gitu. Tapi banyak di luar sana, mungkin sahabat Uma dan saya pribadi mungkin masih tidak tahu apa sih keutamaan dari doa ya, waktu-waktu mustajab dari doa. Nah, mungkin kita ke waktu dulu nih Uma ya. Biasanya kan ada beberapa sumber yang mengatakan, wah doa yang mustajab itu di sepertiga malam. Wah doa yang mustajab itu adalah doa setelah sholat fardu misalnya. Ada waktu-waktu tertentu yang banyak sekali itu jenis-jenis macam-macamnya. Mungkin Uma bisa memberikan memberikan ilmu, berbagi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Doa di waktu yang mustajab diprioritaskan itu di waktu yang seperti apa sih Uma? Baik, sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai waktu-waktu mustajab dalam berdoa, ini ada banyak sekali, tidak hanya dari sekedar waktu tapi juga tempat. Kalau kita lihat waktu ini banyak, salah satunya adalah di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Bahwa Rasulullah SAW mengingatkan pada kita semua ada waktu-waktu yang mana doa kita mustajab. Beberapa di antaranya adalah ketika mereka berpuasa sampai dia berbuka. Jadi di bulan suci Ramadan ini coba teman-teman sekalian untuk banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di waktu ketika mau buka, tapi sepanjang kita berpuasa. Ya, karena biasanya kita taunya yang mustajab itu pas sahur, pas buka puasa, tapi ternyata sepanjang puasa itu doanya mustajab ya Uma ya. Betul, ketika kita puasa sampai kita berbuka, silakan untuk kita banyak berpuasa. Kemudian waktu mustajab berikutnya adalah tentu saja berdoa di hari Jumat atau di sepertiga malam terakhir seperti yang Mbak Zeda tadi katakan, sahabat Uma semua, Rasulullah ingatkan di sepertiga malam terakhir, mungkin sekitar pukul 2 atau pukul setengah 3 pagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Masya Allah. Siapapun yang meminta kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan, yang berdoa Allah akan kabulkan, yang meminta ampun kepada Allah Allah akan ampuni dia. Jadi di sepertiga malam terakhir adalah juga waktu yang mustajab dalam berdoa. Waktu yang mustajab dalam berdoa adalah setelah adzan sebelum iqamat. Itu juga silahkan manfaatkan waktu di antara azan dan juga iqamah. Setelah adzan sebelum iqamah. Kemudian waktu hujan turun. Nah, hujan turun itu juga adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kemudian waktu mustajab untuk berdoa ketika kita selesai melakukan amal salih. Contohnya? Contoh setelah selesai sholat, setelah selesai khatam Quran, setelah perbuatan-perbuatan amal saleh, ibadah-ibadah lain, setelah kita melakukan setelah kebaikan. Sedekah juga bisa ya? Setelah sedekah, doa ya. Ya Allah, aku habis sedekah. Terima ya rezeki, Allah. Ya Allah, Ya, gitu bisa. Boleh, Ya? kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh. Itu adalah beberapa dari waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Mengenai tempat-tempat mustajab kita tahu misalnya di Masjidil Haram, ya itu ada tempat-tempat, ada multazam ya. Multazam itu adalah tempat di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, itu adalah tempat yang mustajab dalam berdoa. Dan tidak mudah ya untuk menuju ke situ ya, antrinya panjang sekali, Masya Allah. Dan di Raudhah ketika teman-teman ke Masjid Nabawi itu ditandai dengan karpet warna hijau, dikatakan itu sebagai taman syurga, itu juga orang berebut datang ke sana. Betul, dan itu juga tidak bisa lama-lama di situ ya, Masya Allah. Hanya orang-orang beruntung yang bisa Betul. berdoa di situ. Itu juga tempat-tempat yang mustajab dalam berdoa. Jadi kita cari-carilah waktu-waktu, tempat-tempat yang mana kita doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi tapi di luar itu sebenarnya setiap waktu kita dianjurkan untuk berdoa. Pasti, ya Uma ya. Betul. Apalagi kalau kita dalam keadaan kesulitan ya, tidak harus setelah selesai sholat fardu ya, tidak harus setelah melakukan amal soleh. Di saat Allah mengetuk hati kita untuk berdoa, saat itu kita berdoa ya Uma ya. Kadang-kadang ada orang nggak mau berdoa, mereka merasa bahwa saya dengan usaha saya sendiri semuanya saya bisa dapatkan. Tuh, Masya Allah. Makanya orang-orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang-orang yang sombong. Betul, Masya Allah. Dia merasa seluruh yang dia dapatkan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dari kerja kerasnya sendiri. Ini ilmu baru buat saya pribadi dan juga sahabat Uma di rumah. Saya jadi ingat ada beberapa sumber yang mengatakan mintalah apapun pada Allah sekalipun itu hal terkecil. Betul ya Uma ya? Saya pernah membaca beberapa hadis, kalau tidak salah sandal jepit rusak pun kalau bisa kita minta sama Allah. Allah itu suka banget dengan manusia yang suka berdoa, termasuk kita jangan hanya meminta hal-hal besar ya Uma. Allah justru menyukai manusia meminta hal-hal kecil. Itu ada hadisnya ya Uma ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Yang paling ringan adalah contoh. Misalnya saya di rumah, saya punya 4 anak. Salah seorang anak mengatakan, "Uma mau beli balon." Maka saya katakan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau Allah izinkan, maka Allah akan jadikan Uma sebagai perantara untuk membeli balon tersebut. Jadi itu sebenarnya kita mengajarkan anak-anak kita bergantung, berdoa, berharap hanya kepada Allah tanpa kita sadari itu tauhid loh. Betul. Pendidikan tauhid. Dia bergantungnya, dia minta nggak sama yang lain, dia minta pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini edukasi yang luar biasa ya. Hal yang lucu begini juga Mbak Zeda, beberapa tahun yang lalu saya sempat diberikan peran sebagai seorang bidadari dalam sebuah sinetron. Nah, yang namanya bidadari, dalam syuting itu anak-anak mengatakan, "Bidadari tolong saya." Bidadarinya muncul. "Bidadari tolong balas dia." Bidadarinya muncul. Maka saya katakan, boleh nggak saya ganti skrip itu dengan saya katakan, bukan bidadari, tapi ya Allah, dengan izinmu ya Allah, maka hal ini bisa terjadi. Hendak mengembalikan kepada tauhid. Lalu akhirnya diberhentikan dari sinetron tersebut. Jadi intinya tidak diterima masukan itu dan Uma memilih mundur. Iya, karena itu bagian dari tauhid ya. Kita nggak bisa bertentangan dengan tauhid ya. Kita nggak bisa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah, padahal itu menurut beberapa orang kesempatan emas ya untuk jadi tokoh utama masalahnya. Tapi ternyata di sini seorang Uma Okistina Dewi justru lebih mengedepankan tauhid ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke Uma, biasanya kita kalau berdoa itu banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan ya. Ada yang berwudu dulu ya, ada yang bersolawat dulu, ada juga yang baca Al-Fatihah dulu. Itu memang ada hadis sahihnya Uma yang mengajarkan adab-adab doa. Betul. Teman-teman sekalian, ini berdoa, kenapa kita harus berdoa sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Zeda? Kenapa kita harus berdoa? Karena kita memerlukan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus berdoa? Karena ujian Allah itu tidak henti-hentinya. Dan kalau kita tidak berdoa, siapa yang akan menolong kita? La haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali pertolongan Allah.
Tiada kekuatan kecuali pertolongan Allah untuk apa? Kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan itu atas pertolongan Allah. Tidak bisa kita menggantungkan diri sendiri ya Uma, harus minta pertolongan Allah ya. Maksiat itu enak. Yang namanya maksiat, yang namanya dosa itu membuat kita ketagihan, membuat kita kecanduan. Siapa yang bisa menolong kita untuk melepas diri dari perbuatan yang menurut kita enak tapi itu maksiat adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Beramal saleh, kita bisa puasa, kita bisa mengaji, kita bisa tarawih, istiqamah itu karena pertolongan Allah. Masya Allah. Minta sama Allah istiqamah. Makanya Rasulullah itu paling sering doa istiqamah karena Rasul tahu kita ini manusia bolak-balik kadang kita maksiat, kadang kita buat baik, kadang taubat lagi, kadang maksiat lagi. Makanya Rasul doa istiqamah beliau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Jadi itu dulu yang harus kita ketahui kenapa kita harus berdoa, karena nggak ada kekuatan apapun dari diri kita. Betul. Kita nggak bisa. Ada orang mengatakan 99% usaha dari kita, 1% atas pertolongan Allah. Salah, 100% semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Adapun kita memang ikhtiar untuk menjemput hasil tersebut. Mengenai adab-adab berdoa, teman-teman sekalian, ada beberapa yang harus kita lakukan supaya doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja itu? Betul. Apakah adab-adab berdoa, teman-teman sekalian? Ini banyak ya. Yang pertama adalah pastikan ketika teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman senantiasa memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berzikir dulu ya, berzikir. Memuji Allah. Betul. Contohnya misalnya kita minta kepada ibu kita lah contohnya. Mama mau, atau anak kita minta pada kita, mama mau ini, pasti kita akan senang kalau kita dipuji-puji terlebih dahulu. Betul. Apalagi Allah, Masya Allah, senang sekali kalau dipuji hambanya ya. Betul, jadi Allah itu punya nama-nama baik, Asmaul Husna yang kita bisa ucapkan, atau kita juga bisa mengucapkan kalimat seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini tentang tauhid, ya, bahwa Allah Maha Esa, tidak sekutu bagi Allah. Allah Maha Besar. Ini kita memuji-muji Allah. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalimat itu juga penting dilakukan. Adab juga yang paling penting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa bahwa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Itu yang paling penting. Ya, Zeda jadi ingat bahwa Allah berfirman, Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang tidak yakin, dari hati yang lalai. Betul ya Uma? Betul. Jadi yang penting juga teman-teman sekalian, ketika teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kita yakin doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada seorang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin doamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu itu mengatakan hal seperti itu? Artinya engkau ini tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi kalau kita bilang, ya Allah saya sudah berdoa tapi engkau tidak kabulkan, kata Rasulullah itu orang yang tergesa-gesa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh. Yang penting juga dalam adab berdoa teman-teman sekalian, tadi kata Mbak Zeda, menghadirkan hati. Betul. Kadang kita doa ini lisannya saja. Betul. Ya kan? Betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadang-kala cuma dijadikan apa ya, amalan, rutinitas gitu. Jadi cepet-cepet gitu baca doanya, tapi hatinya lalai. Betul. Itu yang harus dievaluasi ya Uma ya. Betul. Jadi dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan berdoalah kepada Allah dalam keadaan yang yakin bahwa akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi kalau doa betul-betul kita khusyuk dalam berdoa. Misalnya kita doa misalnya dalam sholat lah, dalam sholat ini kadang-kadang kita lalai. Kenapa? Karena kita nggak ngerti artinya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kita sekedar menghafal dan sekedar membaca itu sebagai apa ya, sebagai rutinitas saja. Jadi cepet-cepet terburu-buru lagi sholatnya, tapi hatinya lalai dari itu. Jadi sholatnya tidak tumakninah ya ibaratnya. Tumakninah, tidak tenang. Padahal dalam duduk di antara dua sujud itu doanya dahsyat. Kita perlu doa itu dalam kehidupan kita. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, ya Allah sayangi aku, Rabbighfirli warhamni wajburni, tutupi aib ya Allah, angkat derajatku ya Allah, wajburni warfa'ni warzuqni, berikan rezeki kepadaku ya Allah, wahdini, berikan petunjuk kepadaku ya Allah, wahdini wa'fu'anni, ya Allah ampuni aku, berikan kesehatan kemudian ampuni aku. Jadi itu doa-doa yang sebenarnya kita penting untuk kita ucapkan kalau kita hatinya hadir, kita paham, khusyuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat ya Uma ya. Sholat itu adalah bagian dari doa. Betul. Ya. Bagian dari doa. Jadi ini
pesan juga untuk sahabat Uma di rumah yang sholatnya terburu-buru, mungkin juga pengingat untuk diri saya juga ya, yang sholatnya cepat-cepat karena lebih memikirkan dunia. Ini harus mulai kita hijrah ya Uma ya, sholatnya harus paham artinya apa. Betul. Ya, apalagi kalau sekedar doa nggak tahu yang saya omongin tadi artinya apa ya. Kan bahasa Arab ya Uma ya. Kebanyakan kan beberapa orang di sana mungkin sahabat Uma juga ada beberapa yang baca Al-Fatihah tapi kadang lalai artinya apa ya, jadi tidak dihayati gitu. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asal jalan aja tapi artinya tidak dihayati. Itu termasuk doa yang lalai ya Uma ya. Nah sahabat Uma, sebentar dulu nih, kita masih akan terus melanjutkan pembahasan mengenai doa, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan Scarlett. Rasanya nggak perlu diperkenalkan lagi karena banyak sekali orang-orang yang sudah menggunakan Scarlett. Scarlett itu ada body scrub-nya, kemudian ada sabunnya juga seperti ini adalah shower scrub. Dan juga ada juga body lotionnya. Nah, Masya Allah. Dan yang paling menyenangkan dari Scarlett adalah wanginya yang tiada duanya. Jadi kalau teman-teman mau tubuhnya selalu harum, pastikan selalu memakai rangkaian body care dari Scarlett. Iya, karena kalau kita inginkan dalam sholat itu berisi doa-doa yang kita berharap agar Allah terima sholat kita dan Allah kabulkan doa-doa kita. Bagaimana bisa itu terjadi, Allah kabulkan itu kalau kita nggak khusyuk, kalau kita nggak paham tentang artinya, kita tidak menghadirkan hati. Pernah pada sebuah kisah, ada orang yang datang ke hadapan Rasul dan sholat di hadapan Rasul. Kata Rasul, ulangi sholatmu, engkau itu belum sholat. Kemudian dia sholat lagi, ulangi lagi, engkau belum sholat, kata Rasul. Kemudian kata orang ini, aku tidak tahu lagi bagaimana cara sholat yang betul ya Rasul, ajarkan aku. Kata Rasul, sholat yang betul itu engkau bertakbir, engkau baca Al-Quran dengan mudah, kemudian engkau ruku dengan tumakninah dengan tenang, berdiri lagi dengan tenang, sujud dengan tenang, duduk di antara dua sujud dengan tenang. Begitulah engkau lakukan setiap kali dalam sholatmu. Jadi kita diminta kalau ingin termasuk doa yang tadi yang dikabulkan, tidak hanya sekedar paham tapi juga tenang dalam mengucapkan doa tersebut. Termasuk ada berdoa juga yang sangat penting teman-teman sekalian adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Oh, itu termasuk adab ya? Adab sebelum kita minta, ada adab-adabnya dulu, ada sopan santunnya dulu lah. Oh, Masya Allah. Itu apa? Bersalawat kepada Nabi. Dalam sebuah hadits ya disebutkan Nabi Muhammad pernah mendengar seseorang memanjatkan doa dalam sholatnya, lalu dia tidak memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa dalam doanya. Kemudian Rasul panggil orang tersebut, kemarilah. Kemudian apa kata Rasul? Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, kemudian menyanjung Allah, lalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, barulah minta doa yang diinginkan. Kalau seandainya salawatnya itu di akhir, apakah berpengaruh juga terhadap adab Uma? Kita mau minta sesuatu, alangkah lebih baik kalau kita puji-puji dulu untuk orang, bukan orang ya, untuk zat yang akan memberi kita hal tersebut. Jadi, apalagi Rasulullah di sini juga memberi syafaah ya Uma. Betul, betul. Jadi kalau bisa diawali misalnya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kita minta ampun dulu kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Apa ya? Doa-doa terserah lah teman-teman. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Jadi teman-teman puji-puji Allah, puji-puji salawat kepada Rasulullah SAW, silahkan. Masya Allah. Ini edukasi yang penting nih buat sahabat Uma di rumah, buat saya pribadi juga. Jadi kalau doa, kita lagi butuh sesuatu, dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa. Tiba-tiba saya lagi saya lagi butuh rezeki, saya lagi butuh uang nih. Tiba-tiba langsung minta, ya Allah kasih rezeki dong. Ada adabnya ya Uma ya. Kita harus muji Allah dulu, kita harus memuji Rasulullah dengan salawat ya. Masya Allah, hadirkan hati. Betul, hadirkan hati itu jauh lebih beradab ya doanya ya Uma ya. Dan insya Allah diijabah. Betul. Satu juga yang penting nih teman-teman sekalian, kadang kita ini lupa bahwa doa itu bisa dikabulkan kalau dengan perantara-perantara. Contohnya? Contohnya ini bentuk tawasul ya dalam berdoa. Contohnya apa? Misalnya tadi kita sebut-sebut nama Allah itu perantara agar doa kita dikabulkan. Kemudian termasuk dengan tawasul adalah kita dengan amal saleh kita. Dengan amal saleh kita. Ini ada sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih. Ada 3 orang yang mungkin saya pernah cerita kepada sahabat Uma semua. Ini menjadi menjadi kadang-kadang saya melakukan ini juga.
pada saat keadaan sangat sulit. Jadi 3 orang ini berada dalam gurun pasir yang kemudian terjadi hujan badai dan mereka harus berlindung ke dalam sebuah gua. Kemudian ada batu besar menutup pintu gua. Kata 3 orang ini, kita nggak mungkin ada di sini. Kalau kita di sini terus kita akan meninggal dunia dan orang lain nggak tahu, keluarga kita nggak tahu. Kita harus geser batu ini. Mereka geser nggak bisa geser batu itu. Akhirnya mereka melalui doanya dikabulkan dengan cara apa? Dengan perantara amal soleh. Jadi amal soleh kita itu menolong kita. Kata orang pertama, ya Allah saya ini berbakti kepada kedua orang tua itu saya. Itu perlu disebutkan ya Uma ya? Dalam keadaan sangat sulit. Dalam keadaan sangat sulit, kita tahu nggak ada yang bisa bantu kita. Perantara amal soleh itu bisa seperti yang dilakukan oleh 3 orang ini. Pertama mengatakan, saya bakti banget sama orang tua saya. Ya Allah, saya kasih makan, saya kasih minum, saya rawat orang tua saya. Itu perlu disebutkan ya Uma? Tidak cukup hanya dengan kata-kata Allah kan maha tahu, Allah kan maha melihat, saya nggak perlu ngomong, Allah udah tahu lah. Atau memang harus disebutkan pada saat berdoa? Kalau kita lihat dalam hadits ini, dalam keadaan sangat sulit, mereka menyebutkan amal soleh mereka itu untuk minta pertolongan kepada Allah. Orang pertama tadi Allah nilai itu perbuatan amal soleh sehingga Allah geser batunya. Orang kedua mengatakan, saya cinta sama orang, saya mau zina sama orang, orang itu juga mau. Tapi kemudian saya takut kepadamu ya Allah, jadi saya tinggalkan dia. Dan Allah nilai itu amal soleh. Gak mudah loh kita jatuh cinta dan orang itu cinta kemudian menghindar hanya karena Allah. Apalagi itu manusia punya syahwat ya. Betul. Akhirnya Allah nilai itu sebuah perbuatan amal soleh, Allah geser batunya. Orang ketiga juga begitu, memberikan gaji kepada pegawainya sehingga Allah geser batunya. Jadi kita bisa dengan perantara amal soleh kita dan perantara orang-orang soleh. Jadi kalau ketemu ustadz, ketemu guru-guru kita, doakan saya ya. Doakan boleh saya. Ya itu Uma ya? Boleh, doa orang soleh itu mustajab. Masya Allah. Minta doa kepada mereka. Jadi kalau misal contohnya bukan hanya pada orang soleh ya Uma, misalnya kita orang tua apalagi. Iya orang tua, mungkin kita bersedekah ke anak yatim piatu, terus kita minta doakan doa ke anak ya, yatim piatu, boleh ya? Boleh. Doakan saya ya, boleh. Baik, ini luar biasa sekali ya ilmu yang diberi Uma ya. Dan satu lagi nih, ada pertanyaan nih ya, mungkin mewakili sahabat Uma juga di rumah. Tentang siapa nih Uma? Siapa saja sih yang doanya itu mustajab? Yang doanya itu cepat dikabulin sama Allah. Itu contoh orang-orang yang seperti apa? Rasulullah SAW ingatkan ada beberapa orang yang doanya sangat didengar oleh Allah SWT. Pertama, doanya para pemimpin yang adil. Jadi kalau diberikan amanah, jadi pemimpin itu tidak mudah loh. Ketika mereka adil, mereka berdoa kepada Allah SWT, itu doa yang mustajab. Kedua, doa orang yang safar dalam perjalanan. Makanya kalau ada orang yang dalam perjalanan, minta doa kepada mereka. Dalam perjalanan itu ada jarak tertentu tidak Uma yang diatur? Ataukah jauh atau dekat selama dalam perjalanan? Perjalanan itu dalam artian ketika dia melakukan perjalanan itu, namanya perjalanan itu susah ya, berat gitu. Kalau perjalanan dari Jakarta ke Bogor kayaknya agak ringan ya, nggak terlalu jauh gitu. Safar itu perjalanan yang di dalamnya itu berat perjalanan itu. Jadi kita minta doa kepada mereka. Kemudian doa orang yang dizalimi, hati-hati sama orang yang kita zalimi. Buat netizen di rumah nih yang suka mencibir di medsos tuh, dizalimi nggak sih tuh Uma? Ya, kalau orang yang merasa dizalimi, Masya Allah. Itu mengerikan. Kenapa? Kata Rasul, nanti ada orang paling bangkrut di hari akhir. Ya ini siapa? Ya ini mereka yang mereka menyangka bahwa pahala puasa, mereka menyangka bahwa pahala mengaji, bahwa pahala sholat, tapi ternyata ada orang yang dia pernah sakiti, dia belum minta maaf. Kata orang itu, ya Allah saya nggak ridha ya Allah, saya tuntut dia ya Allah, dia belum minta maaf sama saya. Masya Allah, ngeri ya. Maka akhirnya semua pahala dia diberikan kepada orang yang dia zolimi. Dosa orang yang dizalimi pindah kepada orang yang jahat itu. Masya Allah. Jadi orang yang dizalimi mengerikan. Kemudian doa yang mustajab juga doa orang tua kepada anaknya. Hati-hati para orang tua, doa baik, doa buruk itu didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tua mengatakan anak nakal, anak bodoh, anak durhaka. Nah itu tuh, kadang-kala orang tua kan tidak sengaja ya Uma ya, cuma sekedar kesel gitu ya sama anaknya. Ih kamu nakal banget, ntar masuk neraka lu di bawah kayak gitu. Itu kan biasanya kadang beberapa orang tua tidak sengaja mungkin ya, tapi ternyata dalam Islam itu berpengaruh ya Uma ya. Tidak boleh. Bisa terjadi ya. Nggak boleh. Banyaklah kisah-kisah yang bagaimana seorang, dalam hadis riwayat muttafaqun alaih juga begitu ya, sebuah kisah yang menceritakan seorang ibu ini marah kemudian menyumpahi anaknya. Nah sumpah serapah itu harus hati-hati. Nggak boleh. Masya Allah, Masya Allah. Termasuk doa yang mustajab setelah doa orang tua kepada anaknya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka, itu juga doa orang. Puasa Ramadan apalagi puasa Ramadan, silakan untuk perbanyak puasa seperti itu. Perbanyak puasa dan perbanyak doa ya, maksudnya di bulan puasa. Oke.
Jadi itu tadi sih yang paling kena di hati itu doa orang yang terzolimi. Hati-hati. Apalagi wanita nih baperan ya, perasaannya mudah tersentuh. Hati-hati kalau menyakiti wanita ya Uma ya, Masya Allah. Tapi di satu sisi harus ingat juga, memang doa orang yang dizalimi itu doa yang mustajab. Tapi dalam agama kita diajarkan bagaimana kita membalas keburukan dengan kebaikan. Betul. Di satu sisi begitu. Ya. Di satu sisi kita lihat bagaimana Rasul setiap kali dijahati nggak pernah dengan doa buruk. Ya. Kalau bisa saat kita dizolimi, kita jangan mendoakan jelek ya Uma ya. Betul. Doakan semoga orang yang menzolimi Dapat kita hidayah. itu disadarkan oleh Allah. Ya, gitu ya Uma ya. betul, Jangan jelek doanya. Betul, Itu betul. mustajab banget doanya Betul, ya. betul. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat umat semuanya, ketahuilah bahwa kesehatan itu adalah penting dan segala-galanya untuk kita. Dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sehat kita bisa belajar, dengan sehat kita bekerja. Nah, salah satu cara kita menjaga kesehatan adalah dengan British Propolis. Nah, ini yang biasanya saya minum bersama dengan keluarga. Cara minumnya teman-teman bisa tetesin aja di air minum 4 atau 3 tetes silahkan, atau bisa langsung minum saja teman-teman semua. Atau teman-teman bisa loh untuk pemakaian luar. Nah, kita lihat ya. Anak-anak saya juga minum loh teman-teman semua, dan banyak sekali yang sudah membuktikan kepada kita semua dengan mengkonsumsi British Propolis. Insya Allah teman-teman akan terjaga kesehatannya, dan insya Allah banyak penyakit-penyakit yang lainnya yang tersembuhkan dengan British Propolis. Coba ya. Oke, Uma satu lagi, ini biasanya kan kita kalau berdoa itu kan biasanya pengen cepat dikabulin gitu kan. Kadang-kala seperti yang Uma bilang tadi, ada beberapa orang yang mengeluh, kok doa saya nggak dikabul-kabulin ya sama Allah padahal saya udah doa setiap hari. Apa sih Uma penyebab utama doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul, tentu saja banyak doa-doa yang juga tidak dikabulkan. Pertama adalah doa dari orang yang hatinya lalai. Kebalikan dari yang tadi. Lisannya aja, tapi nggak sungguh-sungguh dia dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yang yakin dikabulkan, karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kemudian yang kedua, apa penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia makan, minum barang-barang yang melekat pada tubuhnya, harta yang haram. Dari harta yang haram. Subhanallah. Haram itu tidak hanya zatnya, tapi cara perolehannya. Caranya mendapatkan rezeki itu Betul. ya. Ada seseorang yang berdoa kepada Allah, ya Allah engkau tidak kabulkan doaku ya Rabb. Kata Rasul, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doamu? Engkau makan dari harta yang haram, engkau minum dari yang haram, pakaianmu, sendalmu semuanya haram. Jadi orang-orang yang dalam tubuhnya ada yang haram, itu bagaimana mungkin Allah bisa kabulkan doanya? Oke, jadi intinya ada tembok dosa di situ Iya, ya Uma ya. betul. Penghalang doa itu karena dosa-dosa yang masih menumpuk. Jadi mungkin salah satunya apa ya Uma ya? Tadi ya, Beristighfar ya Uma ya. Beristighfar, betul. Dan yang ketiga untuk juga bisa benar, dikabulkan Allah. Betul. Yang ketiga juga tadi setelah orang yang hatinya lalai Allah tidak kabulkan, kemudian orang yang memakan makanan haram atau dalam tubuhnya haram Allah tidak kabulkan, dan termasuk maksiat tadi. Maksiat itu luar biasa menjadi penutup doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya obatnya istighfar seperti yang Mbak Zida katakan. Itu mungkin bisa menjadi salah satu adab juga ya Uma ya pada saat berdoa tadi ya, seperti yang Uma bilang tadi, ada memuji Allah, bersolawat, hatinya tidak lalai, dan mungkin beristighfar ya, meminta ampun pada Allah. Itu juga penting sekali ya. Biasanya di awal itu istighfar, astagfirullahaladzim, sebelum kita minta apa sama Allah. Oke, satu lagi nih Uma, biasanya kita kalau berdoa itu kan saking apa ya, ujian itu menghantam kita tuh sampai kita tuh kadang capek banget, sampai kita tuh kadang nangis gitu ya, berdoa tuh sampai merintih sama Allah, sampai kadang tuh ada yang beberapa manusia, mungkin ini pengalaman saya pribadi ya, saya pernah nih, mungkin sahabat Uma juga pernah berdoa, sholat itu karena saking sakitnya ya hati karena ujian hidup, kadang sampai nangis, sampai diledek, ih sholat kok sambil nangis, ih doa kok nangis begitu, biasa aja. Itu banget. Gimana Uma? Sebenarnya kalau Islam memandang manusia yang berdoa dengan rintihan, dengan tangisan itu seperti apa Uma? Sahabat Uma semua, ingat tidak bagaimana kisahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau itu hatinya lembut sekali hingga kalau sholat itu menangis. Karena dalam sholat itu kan berisi banyak doa-doa kan. Beliau itu saking hatinya lembut, dalam sholat saja beliau menangis. Artinya adalah kalau kita berdoa kepada Allah
Subhanahu wa taala. Kalau kita khusyuk, kita hadirkan hati, kita betul-betul mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah suka mendengar rintihan kita. Allah suka melihat kita menangis, teman-teman sekalian. Enggak apa-apa, kata Allah apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, minta tolong kepada Allah dengan sabar, dengan salat. Ambil sejadah, nangis sebanyak-banyaknya. Orang beriman itu nangisnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Kata Nabi Yakub alaihissalam, aku mengadukan segala kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya di sepertiga malam dia menangis, esoknya dia kelihatan baik-baik saja di depan banyak orang. Itu orang beriman seperti itu. Dan ingat, ada 7 golongan orang yang akan Allah naungi di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Kita ini mati, masuk kepada alam kubur. Setelah itu kita dibangkitkan di padang mahsyar. Selama 40 tahun kita semua berdiri melihat ke atas, menunggu nasib kita, putusan Allah terhadap diri kita. Dan matahari didekatkan di kepala kita. Tapi ada 7 golongan orang yang Allah akan tolong, Allah akan naungi. Siapa dia? Salah satunya mereka yang air matanya senantiasa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Ini benar-benar ilmu juga dan sharing pengalaman juga ya. Saya dulu juga biasanya sebelum hijrah itu suka curhat ke orang, suka nangis di depan orang ya. Atau nangis di kamar mandi, banyak juga. Nangis di sejadah aja. Intinya kita lebih suka menunjukkan air mata kita di hadapan manusia. Tapi setelah hijrah, alhamdulillah, betul kata Uma. Kalau kita lebih banyak menangis di hadapan Allah ya, merintih di hadapan Allah. Percaya nggak percaya ya, saya tuh agak susah loh nangis di depan manusia sekarang. Karena mungkin sudah puas nangis di hadapan Allah, dan itu lebih bagus ya Uma. Ya, itu lebih baik untuk hati, untuk diri kita sendiri, karena memang itu ada unsur tauhid juga di dalamnya. Oke, baik, terakhir Uma mungkin diberikan statement terakhir di catatan Uma. Mungkin ada doa-doa yang mustajab ya, doa-doa yang mungkin bisa mempermudah agar kita saat meminta, saat berdoa diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Silakan Uma. Sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa adalah tanda kita betul-betul memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa doa yang kita bisa ucapkan atau kita bisa sampaikan kepada Allah di bulan suci Ramadan. Banyak sekali doa-doa yang sepatutnya kita ingat atau kita hafal, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa doa. Yang pertama adalah doa pada malam Lailatul Qadar. Pastikan di malam Qadar atau Lailatul Qadar teman-teman iktikaf di masjid dan kemudian baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ingatkan pada kita doa ini yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Baca doa ini ketika di Lailatul Qadar. Berikutnya teman-teman juga bisa doa di bulan suci Ramadan, misalnya setelah sholat duha, teman-teman bisa berdoa dengan kalimat Allahumma gfirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini doa yang sebenarnya teman-teman sudah sering baca, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Teman-teman baca sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga doa buka puasa. Doa buka puasa yang sahih yang kita bisa baca ketika kita berbuka puasa adalah dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ingat bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kita ini tidak berdaya apapun. Allah berkuasa, berkehendak atas apapun dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada siapa lagi teman-teman sekalian? Ingat, Allah tidak pernah tinggalkan kita, kita yang tinggalkan Allah. Dan itu musibah yang paling besar. Mudah-mudahan dengan senantiasa berdoa, menunjukkan kerendah dirian kita di hadapan Allah, dan Allah terus membersamai kehidupan kita. Kalau orangnya sudah bersama dengan Allah, nggak akan khawatir terhadap apapun. Karena dia tahu Allah pasti akan terus bersama dan menolongnya dalam setiap keadaan. Masya Allah. Masya Allah. Dan satu lagi Uma ya, kadangkala kita sebagai manusia itu sering mengeluh, kenapa doa saya tidak dikabulkan, saya sudah meminta ini, meminta itu tapi tidak dikabulkan. Sesungguhnya mungkin manusia itu kalau menyadari rahmat yang lebih besar dari apa yang dikabulkan itu adalah berdoa. Ya, berdoa itu adalah kenikmatan yang lebih besar dari apa yang manusia minta ya, karena tidak semua manusia hatinya dibukakan oleh Allah untuk berdoa. Betul ya Uma ya? Masya Allah. Terima kasih Uma sudah berbagi ilmu, dan insya Allah bermanfaat untuk sahabat Uma dan saya pribadi juga ya, dunia akhirat. Terima kasih Uma. Dan sahabat Uma, kesimpulannya adalah tentang doa.
Berdoa bukan hanya di lisan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi berdoalah pada Allah dengan menggunakan hati ya. Jangan sampai hati kita lalai dalam meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya doa yang khusyuk dengan hati adalah komunikasi terbaik yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya Zeda Salim dan juga Ustazah Uma Okistiana Dewi dan seluruh kerabat kerja bertugas. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.